Kalaus itu kabupaten Tonjong. Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes, Kabupaten Brebes. One, two, three, one the door. Kembali lagi dengan Mas Joko Podcast yang baru dan Mas Asep Saifur Rahman. Selamat datang Mas Asep Saifur Rahman. Ya Kak, terima kasih atas sambutannya, ini sangat meriah sekali ya. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol apa ini kira-kira. Mas Asep itu rumahnya mana? Berhubung saya rumahnya di Tegalaus kan. Oh, Tegalaus itu kabupaten Tonjong. Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes, Kabupaten Brebes. Aduh, Kabupaten Brebes. Kecamatannya Tonjong, Kecamatan Tonjong. Itu yang. Ya, Mas Asep itu berapa bersaudara? Berarti bisa bilang 2 apa 3 Kak? Misal kalau saya anak ketiga, berarti 2 bersaudara. 3 bersaudara. 3 bersaudara berarti. Laki-laki perempuan? Oh, berhubung anak dari ibu saya itu laki-laki semua. Oh, laki-laki semua. Tiga-tiganya laki-laki semua. Tiga-tiganya. Kamu anak yang ke? Anak ketiga. Terakhir. Kontot. Luar biasa ini. Mantap. Ini dengar-dengar sekolahnya di SMK Nusa Tonjong ya? Ya, benar sekali. Ya, sekarang kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Kelas 3. Ini sudah kelas 3. Kira-kira untuk mempersiapkan kondisi pandemi saat ini, pembelajarannya bagaimana sih menurut Mas Asep? Kalau menurut saya ya Kak, untuk pembelajaran pandemi tahun ini ya, khususnya pandemi ini sangat terganggu soalnya. Kenapa? Karena gimana ya, untuk pembelajaran menurut saya itu lebih paham kalau ada gurunya ketimbang lewat daring. Itu kayak setengah-setengah loh yang masuk. Oh, berarti semuanya daring semua ya? Iya, Nggak daring ada yang semua. tatap muka ya? Nggak ada yang tatap muka. Selain sekolah, kegiatannya apa aja ini? Selain sekolah ya Kak, untuk kegiatan selain sekolah, saya yang diikuti pramuka, OSIS, sama paskibra. Wah, luar biasa. Kegiatan di rumah? Kegiatan di rumah paling bantu orang tua sih, bersih-bersih, beres-beres rumah. Oh, iya. Luar biasa sekali ini. Kira-kira setelah lulus, punya keinginan apa ini setelah lulus? Setelah lulus pengennya kuliah. Ya. Nah, kepengennya kedua itu masuk ke TNI, Angkatan Militer. Oh, TNI ya. Oke, mudah-mudahan tercapai. Amin. Yang sudah disiapkan apa aja nih kira-kira kalau untuk kuliah atau mungkin menjadi daftar di TNI, itu apa saja yang sudah disiapkan? Berhubung untuk persiapan kuliah dan sebagainya, yang disiapkan nilai-nilai raport, terus sertifikat-sertifikat yang harus ditempuh ya kan, yang data-data diri kayak biodata dan sebagainya. Oke, siap. Tapi kayaknya kemarin saya dengar ikut pramuka, terus ikut juga seleksi pramuka Garuda apa ya di Brebes itu? Ya, benar. Itu kenapa sih sampai punya keinginan untuk masuk di seleksi pramuka Garuda? Padahal ada tahapan-tahapannya nggak sih sampai dengan ke pramuka Garuda? Ada Kak, jelas ada. Tahap pertamanya ada waktu itu ada 4 tahap. Tahap yang pertama itu pembuatan iklan layar masyarakat, dan tahap yang kedua pembuatan pidato bahasa Inggris. Nah, yang ketiga tes tertulis, dan keempat itu wawancara. Ya, wawancara. Pidato bahasa Inggris membuat sendiri pidato itu atau dibantu temennya atau bagaimana? Untuk pembuatan buat sendiri, tapi saya minta bantuan kepada pembina putri Kak Diar. Berhubung Kak Diar itu guru bahasa Inggris. Wah, mantap ini Kak Diar. Ada bantuannya. Luar biasa ini. Ternyata di belakang membantu Mas Asep untuk membuatkan. Iya. Berarti apa ya namanya, skrip untuk pidatonya ya? Untuk skrip itu dari saya, cuman dan untuk minta bantuan ke Kak Diar itu cuman bahasa Inggrisnya itu kan, lafaz pembicaraannya, kosakatanya ya, kosakata. Oh, kayak gitu. Kosakatanya. Luar biasa sekali ini. Ini kan sebentar lagi kamu juga ya ujian nasional barangkali, terus
ada lagi uji UKK ya kan, untuk semester akhir ya. Ada mimpi yang apa ya, yang benar-benar pengen dicapai dalam waktu dekat? Selain tadi kuliah, TNI, ada mimpi-mimpi yang memang dalam waktu dekat ini pengen dicapai sekali, itu apa? Pengen dicapai ya Kak. Untuk saya sendiri, saya kepengen upgrade HP saya sendiri. Banyak gimana ya? Handphone saya itu termasuk handphone yang ya gimana? Kalau bilang kentang ya kentang. Untuk proses pembelajaran juga kalau buka Zoom itu sering banget lama. Kendalanya lama, pembukaan aplikasi dan sebagainya, browser juga lama kan. Iya. Dan penyimpanan internet itu udah pusing lah. Aduh. Ini tadi ada pramuka, ada paskibra, ada OSIS. Itu bagi waktunya nggak bingung apa? Untuk memberikan waktu, mungkin kan dari SSR lain seringnya ada bentrokan waktu dan sebagainya. Ya alhamdulillah selama saya menjalani 3 organisasi itu terlaksana semua. Kalau dengan pembelajaran nggak bentrok juga itu? Untuk pembelajaran ya, menyiasati adanya mungkin ada pembelajaran, ternyata ada ekstra ini ada kegiatan, ekstra ini ada kegiatan dan sebagainya, kan harus bisa disiasati loh. Kadang banyak orang mungkin tidak banyak mengikuti kegiatan, ada yang berangkat sekolah, pembelajaran selesai pulang, main game dan sebagainya. Tapi kamu sibuk dengan duniamu yang saat ini malah berorganisasi, sedangkan kadang banyak orang juga mikir pelajaran udah pusing, nggak usah ikut kegiatan kayak gitu. Itu gimana itu menyiasati semua itu? Ya untuk menyiasati itu ya seringkali di rumah saya juga dikit-dikit ngerjain tugas di sekolah, saya sedikit-sedikit mengerjakan. Dan ya alhamdulillah kalau ada pemikiran gimana ya, sekolah cuman sekolah doang terus pulang, mungkin enak sebagian orang, mungkin pemikirannya wah enak ya sekolah pulang sudah, tapi kurang sekali pengalaman kayaknya, kurang ilmu, kurang pengalaman. Iya sih, memang kadang saya juga dulu pernah SMP ya ikut kegiatan ya OSIS ya pramuka, terus waktu itu juga drum band, memang seru. Memang kita pelajaran aja ya, kadang belum tentu kita juga pelajaran bisa seperti teman-teman lain yang fokus belajar ya. Maka kadang saya mikirnya udahlah, saya ikut kegiatan barangkali bisa bisa memberikan kesempatan saya berkarya di yang lain. Kalau pelajaran mungkin saya tidak maksimal lah seperti teman yang lain. Iya benar sih, benar. Ya kan? Iya, kadang sekali nggak bisa ranking lah ini itu, tapi ketika kita ikut di organisasi kegiatan, seolah-olah itu potensi saya yang ada itu bisa tersalurkan. Ya, sebenarnya ya potensi diri juga bisa tersalurkan di situ. Iya. Ikut organisasi itu. Saya bisa ngomong, maksudnya di depan kamera atau teman-teman lah, bahkan apapun dulu ya belajar dari organisasi, bukan cuma yang di sekolahan, maksudnya bukan secara pembelajaran secara umum ya. Lihat bapak ibu guru kayaknya enak memberi pelajaran, tapi saya sendiri belum tentu bisa seperti itu. Tapi setelah saya ikut organisasi bisa. Ya, karena sekali perbedaannya Kak. Iya. Ada ngerasa ngajar anak-anak pramuka, ngajar anak-anak OSIS satu, padahal sebaya ya. Sebaya. Tapi kok bisa kayak gitu kadang kan? Rasanya itu beda itu. Iya. Dari dulu perubahannya juga signifikan banget loh. Dari dulu yang biasanya pemalu dan nggak pede maju ke depan kan, setelah ikut organisasi rasa banget perbedaannya itu. Oh iya. Sekarang udah. Kalau boleh pesan buat teman-teman barangkali yang ya mungkin saat ini belum belum mencintai atau mungkin belum merasakan ikut organisasi atau ikut kegiatan di luar pembelajaran, ada saran nggak buat teman-teman yang mungkin bisa dibagi lah, saran khususnya yang kelas 10-an atau kelas 11 gitu. Saran untuk teman-teman kelas 10 yang enggan mengikuti organisasi, menurut saya cobalah organisasi itu Pak. Karena dimanapun kita pembelajaran secara moral dan
apa ya, intelektual itu nggak mesti di sekolah, maksudnya nggak mesti di pembelajaran. Iya. Itu juga bisa kita pelajari di organisasi. Oh gitu ya. Nah, ini luar biasa sekali ini. Ada nggak kejadian menarik di kegiatan yang kamu ikuti, entah apapun kegiatannya itu, yang masih teringat lah waktu mungkin SMP atau SMA atau SMK-nya, yang sangat menarik dan itu akhirnya memicu saya terus lanjut ikut organisasi kayak gitu. Hal yang menarik ya, waktu SMP hal yang paling menarik itu waktu ikut lomba sih kan. Lomba ya. Ya, lomba pertama kali saya ikut kan lomba LT2. Ya, dulu itu ya event pertama, terus gemblengan mental juga saya pertama di SMP. Ya itu terkesan sih. Pertama kali terkesan itu di SMP. Ya, akhirnya mau melanjutkan. SMP ikut kegiatan apa aja emang? Cuma pramuka. Cuma pramuka. Di SMK kok bisa nambah banyak ya? Iya kan. Apa ya? Menurut saya itu kalau pandangan organisasi yang pertama itu dari kakak kelasnya sih ya. Itu dari kakak kelas. Kalau kelasnya enjoy, fine dan bisa merangkul ya, saya senang gitu. Iya. Memang kadang banyak orang yang mungkin melihat orang-orang organisasi ya, khususnya anak-anak sekolah pulangnya sore atau bahkan mungkin pulangnya malam. Nah, pandangan tetangga di kamu, karena kamu mungkin sering nginep di sekolahan, pulangnya harusnya jam 3, jam 4 ternyata bisa maghrib atau isya atau mungkin jam 9 bahkan menginap. Pandangan orang-orang di sekitar kamu bagaimana? Ya untuk tetangga, berhubung belum kenal saya, apa ya, belum tahu saya, itu sebenarnya ya kadang-kadang kok giat banget sekolah sampai jam 8 baru pulang. Ada pandangan yang buruk lah kalau iya. Untungnya kamu laki-laki kayak gitu loh. Ada juga yang perempuan ya, temanmu di organisasi ada ya? Ada banyak. Kadang mereka juga ada yang mungkin orang-orang yang kalau SMK Nusa Tenggara kan juga perbatasan ya. Jadi banyak-banyak yang bukan di daerah Tonjongnya ya kan, ada yang dari Makassari, ada yang mungkin dari kecamatan lain. Kayak contohnya ada nggak sih yang anak SMK Nusa Tenggara itu mau sekolah harus nyeberangi sungai dulu? Ada kak, ada. Teman saya ada satu. Ya. Itu rumahnya di Kebandungan. Kebandungan. Iya. Berhubung dia itu kan waktu kelas 10 ngekos di sini. Kelas 11 dia pulang apa ya? Ya nggak ngekos sih, cuma apa ya namanya? Aduh, transit. Ya transit bolak-balik ke rumah sekolah. Katanya kalau hujan kan lewati kali Pemali, kali Pemali. Jadi itu kali kalau juga dong kalau ke Bandungan. Tapi ada belum kali sungai. Kalau kali Gelaga itu ada jembatannya kak. Ada jembatan, ada akses jalan. Tapi kalau udah di kali Pemali itu cuma naik ketek perahu kecil. Nah itu. Katanya kalau udah hujan deras banget, kali Pemali udah banjir itu nggak bisa pulang. Paling ngikut ke kosan teman. Oke gitu. Iya. Itu perjuangan sekali. Perjuangan banget sih. Ya. Selain itu kadang apa ya, sekolah kalau kitanya sendiri juga tidak aktif kan ya nggak apa ya, ilmunya kayaknya kurang zaman sekarang kan. Iya, maksudnya kalau hanya hidup sekolah dari rumah berangkat terus sekolah kan ya kayaknya kurang. Nah, apa namanya, orang tua itu sebenarnya mendukung tidak sih kamu untuk kegiatan kayak gitu? Orang tua asli mendukung banget kalau kegiatan, terutama kegiatan sekolah loh. Dan sekolah itu orang tua selalu mendukung. Ya, mungkin orang tua apa ya, ke kamu itu percaya, terus kegiatan positif kenapa tidak, kan kayak gitu ya. Jadi untuk para orang tua yang memang anaknya punya kegiatan positif ya harus didukung dong. Harus didukung. Iya, jangan sampai malah dibiarkan bahkan dilarang-larang ya. Iya, benar sekali. Yang penting tetap pengawasan orang tua kan, dan anak pun harus apa ya namanya, amanah itu menjaga kepercayaan orang tua. Jangan malah
apa ya, malah kita harusnya untuk kegiatan sebagainya malah main-main atau mungkin apa ya, pergaulan bebas ya kan. Itu kan orang tua mesti kan akan marah jelas ya. Ada nggak sih bosen dan lain sebagainya di masa pandemi seperti ini, pengen rasanya untuk bisa cepat masuk sekolah kayak gitu? Pengen banget kan. Oh, terus gini. Ya emang sih, waktu saya kan PKL, pas itu bulan Maret pertengahan, terus kan ditarik. Kita itu sampai sekarang belajar di rumah. Mungkin 1 bulan, 2 bulan itu masih senang di rumah. Tapi setelah 3 bulan, 4 bulan dan seterusnya, rasa jenuh banget dan banget jenuh. Terus juga kebutuhan kuota untuk mengikuti jam pelajaran online gitu kan. Iya. Harusnya ada pemasukan buat uang jajan kan bisa ditabung untuk pembelian kuota. Itu enggak ada sama sekali. Bingung. Aduh, nah ini nih asik sekali ya. Ya memang kondisi pandemi tidak bisa dipungkiri dan memang ada kan. Iya. Memang ada. Nah, kadang apa ya, banyak sekali yang mungkin memang kondisi sinyalnya atau kuota dan sebagainya kan, jadi akhirnya untuk pembelajaran tidak efektif ya. Tapi mudah-mudahan itu membangun, maksudnya memberikan pembelajaran juga bagi kita. Ternyata untuk media sosial, alat komunikasi itu bisa digunakan lebih daripada cuma untuk mainan ya kan. Atau handphone zaman sekarang kan keren-keren ya, bahkan ya bukan cuma untuk mainan, game dan sebagainya lah, tapi kita manfaatkan untuk mencari informasi baik pembelajaran maupun inspirasi yang lainnya kan kayak gitu. Oke, sementara itu dulu. Terima kasih Kak Asep, semoga manfaat bagi kita semua, sukses untuk Mas Asep juga dan teman-temannya ya. Itu aja, terima kasih.